Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak pintar? Jumpa kembali dengan Pak Warta. Sudah siap untuk belajar? Namun sebelum itu jangan lupa siapkan dulu alat tulisnya ya. Jangan lupa untuk tetap di rumah dulu ya, sebagai bentuk tanggung jawab kita terhadap kesehatan masyarakat di sekitar kita. Hari ini kita akan membahas mengenai kewajiban terhadap lingkungan. Ada yang masih ingat apa saja kewajiban kita terhadap lingkungan? Oke, kewajiban kita terhadap lingkungan yaitu: pertama, mengurangi kegiatan yang banyak menghabiskan sumber daya. Kedua, memanfaatkan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan. Ketiga, menjaga dan melestarikan alam untuk menjaga ketersediaan sumber daya. Keempat, menggunakan energi alternatif. Hari ini yang akan kita fokuskan adalah membahas mengenai menjaga dan melestarikan alam untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam. Menjaga kelestarian alam merupakan kewajiban kita, baik sebagai individu maupun masyarakat. Hal tersebut dapat dilakukan melalui kerjasama dalam menjaga dan melestarikan lingkungan. Berikut ini adalah bentuk-bentuk kerjasama masyarakat dalam melestarikan lingkungan. 1. Melaksanakan kerja bakti kebersihan secara rutin. 2. Saling mengingatkan jika ada yang merusak lingkungan. 3. Melakukan kegiatan reboisasi di lingkungan sekitar tempat tinggal. 4. Mengelola sampah dengan baik. Selain kerjasama antar masyarakat di lingkungannya, ada juga kerjasama antara warga masyarakat dengan pemerintah. Kerjasama tersebut tercermin dalam pemberian sanksi yang sepadan kepada perusak lingkungan, pemberian hadiah dan penghargaan kepada pribadi ataupun kota yang menjaga kelestarian lingkungan seperti Adipura dan Kalpataru, membentuk LMDH atau Lembaga Masyarakat Desa Hutan untuk mengontrol secara swadaya kelestarian hutan, dan menyediakan tempat pembuangan sampah. Seperti kita ketahui bahwa di sekitar kita, pemerintah sudah menyediakan banyak sekali tempat sampah, terutama di pinggir-pinggir jalan. Oleh sebab itu, kita tidak ada lagi alasan untuk membuang sampah sembarangan. Jika masyarakat dan pemerintah telah melaksanakan kewajibannya terhadap lingkungan, maka manfaat dari lingkungan pun bisa kita dapatkan. Manfaat apa saja? Pertama, hidup yang aman terhindar dari bencana alam. 2. Hasil alam yang melimpah. 3. Hidup yang nyaman karena lingkungan asri dan udara bersih. 4. Kebutuhan tercukupi dengan baik karena telah disediakan alam. 5. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat. 6. Sumber daya alam yang terjaga dengan baik menjadi modal pembangunan. Ayo kita membaca.
Kerja bakti di hari Minggu bentuk pelaksanaan kewajiban masyarakat terhadap lingkungan. Kegiatan kerja bakti di hari Minggu telah menjadi budaya di sebagian besar masyarakat Indonesia. Kerja bakti ini dilakukan secara sadar oleh masyarakat dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang menyangkut lingkungan. Banyak kegiatan dalam kerja bakti, seperti membersihkan lingkungan sekitar tempat tinggal dengan menyapu, mencabut rumput liar, menebang dahan pohon yang mengganggu, membersihkan got dan saluran air, dan membersihkan sampah. Masyarakat sadar dengan kerja bakti akan membuat lingkungan tempat tinggal menjadi bersih dan asri. Hal ini akan berdampak pada kehidupan masyarakat. Masyarakat dapat hidup dengan nyaman, aman, dan sehat. Kerja bakti merupakan contoh kegiatan manusia yang selaras dengan lingkungan. Masyarakat melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan dengan menjaga kelestariannya, maka akan berdampak positif bagi kehidupan masyarakat itu sendiri. Masyarakat akan terhindar dari bencana alam. Anak-anak pintar, sekarang saatnya kalian mengerjakan tugas. Berikan contoh bentuk-bentuk kerja bakti sebagai pelaksanaan kewajiban terhadap lingkungan. Kerja bakti di mana saja ya? 1. Di lingkungan rumah. 2. Di lingkungan sekolah. 3. Di lingkungan masyarakat. Silahkan kalian pause dulu video ini dan kerjakan terlebih dahulu tugasnya. Selamat mengerjakan. Ketika kita ingin mengetahui berbagai informasi mengenai kegiatan kerja bakti yang ada di lingkungan masyarakat, maka kita harus bertanya kepada sumber-sumber tertentu yang paham tentang hal tersebut. Apakah kalian masih ingat kegiatan apa yang dimaksud? Ya, betul. Kita bisa melakukan wawancara. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan wawancara yang dilakukan, maka kita harus membuat laporan hasil wawancara. Kalian tahu apa saja yang harus ada dalam laporan hasil wawancara tersebut? Pertama, latar belakang. Latar belakang ini berisikan alasan melakukan wawancara. Kedua, kita juga harus mencantumkan maksud dan tujuan. Di sini kita harus menuliskan maksud dan tujuan dilakukannya wawancara. Ketiga, topik wawancara atau tema wawancara. Bagian ini berisi topik atau tema yang dibahas pada wawancara. Keempat, waktu dan tempat. Dalam laporan hasil wawancara, kita harus menuliskan kapan dan di mana wawancara tersebut dilaksanakan. Kelima, laporan hasil wawancara atau bagian isi laporan. Di sini kita harus menuliskan narasumber, pewawancara, serta hasil yang didapat dari wawancara tersebut. Atau dalam kata lain, seluruh jawaban dari narasumber tersebut harus kita tulis di bagian isi ini. Dan yang terakhir, ada kesimpulan. Pada bagian akhir ini, kita tuliskan kesimpulan yang didapat dari wawancara tersebut. Anak-anak pintar, bagaimana pembelajaran hari ini? Asik bukan? Sebagai evaluasi, silahkan kalian isi soal kuis yang ada pada link berikut ya.
Anak-anak pintar, tidak terasa ya kita sudah ada di akhir tayangan. Terima kasih ya sudah menyimak materi ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa tekan like dan juga subscribe channel ini ya, supaya kalian mudah untuk menemukan materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.